Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Oke, sahabat hijau, buat kali ini kita akan infokan yaitu bagaimana cara tip tanam cabai anti gagal khusus skala rumahan. Biasanya yang menggunakan ini kita menggunakan polybag ya. Ya, polybagnya ukurannya ya 30 kali 50. Agak lebih besar ya. Oke, sahabat, kita lihat perkembangan cabainya. Yang pertama, sebelum kita memulai ya, sahabat harus memahami dulu apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita menanam cabai. Yang pertama, karena ini sudah ditanam, mungkin kalau yang pernah ngelihat atau melihat channel kita sebelumnya, yaitu tanam cabai, jujur ya, itu rahasia kuncinya di media ya sahabat ya. Jadi harus media bagus yang sudah fermentasi. Walaupun media bekas nggak apa-apa. Di sini kelihatan ini arang sekamnya cukup tinggi ya. Cuma sudah kita fermentasi. Kebetulan ada juga di sini yang sudah berbunga. Ya, itu juga ada. Nah, ini benihnya jujur, ini benih bekas. Tapi nggak apa-apa, kita akan treatment, kita akan coba supaya tidak gagal. Jadi kadang-kadang ibu-ibu kan suka menggunakan benih di dapur nih. Jadi sudah tahu ya cara semainya, kemudian cara tanamnya. Dan usia cabai sekarang kurang lebih ini mencapai 1 bulan. Ya, kurang lebih 30 HST hari setelah tanam. Kemudian treatmentnya mau potong pucuk, tidak potong pucuk, ini tidak gitu masalah. Ini tergantung selera. Kalau potong pucuk ya hasilnya begini. Ya, kalau tidak potong pucuk ya begini dia. Nah, ini macam-macam. Jadi ini sebenarnya ada 2 jenis cabai dan ini bekas semai benih yang lain. Oke sahabat, pertama untuk pemupukan. Kadang-kadang sahabat bingung. Kita pakai pupuk apa juga boleh. Cuman di sini saya akan infokan yaitu saya menggunakan POC, pupuk organik cair. Kenapa? POC yang kita gunakan ini yang terakhir ini itu dari A sampai Z. Artinya apa? Dari fase vegetatif sampai fase generatif kita hanya menggunakan pupuk ini saja. Ya, jadi bisa dipahami ya, sahabat ya. Oke, kita mulai. Pertama, saya siapkan air 5 liter. Ini ada air 5 liter. Ini POC-nya, sahabat. Ya. Jadi POC ini kurang lebih 100 ml. Artinya kalau 1 liter, ya kita menggunakan 20 ml. Itu untuk dosisnya. Ini yang ini ya, sahabat. Saya udah siapkan yang banyak ya. Jadi 5 liter saya campurkan dengan ini. Ya. Jadi pupuknya apa? Ini aja. Tapi kalau sahabat misalnya mau pakai kimia NPK saja untuk fase vegetatifnya juga bisa. Generatifnya baru pupuk generatif, yaitu kandungan fosfat dan kalium tinggi. Jadi ini aja sementara yang kita gunakan, tinggal pupuk. Ya. Oke. Ini untuk sisi pemupukan. Jadi sebenarnya pupuk POC ini bagus loh sahabat ya. Saya jujur sangat rekomendasi. Itu untuk contoh yang pertama, untuk untuk pupuk ya. Jadi saya menggunakan ini hanya pupuk ini saja dari A sampai Z. Artinya mau micu buah, mau apa, pokoknya ini aja ya. Ya, karena jambu juga kita picu keluar semua tuh ya. Oke, sahabat hijau, kita lanjutkan itu yang sisi pemupukan. Jadi sudah paham ya untuk POC-nya ya. Ini kita masih banyak stok juga, kita akan buat. Kemudian satu lagi yang perlu diwaspadai di saat usia cabai, usia demikian ya. Ini rentan sekali dengan hama, apalagi yang mulai berbunga. Dan satu lagi sahabat perlu dipahami, karena seringnya musim hujan ya. Hati-hati dengan antraknosa, dengan patek, itu banyak sekali keluhan di channel kita yang bertanya dari masing-masing daerah ya. Sudah banyak sekali. Jadi begini sahabat, simpelnya saja saya jelaskan. Yang pertama, kita harus pakai fungisida. Untuk fungisidanya bebas, mau pakai Ditan yang ini, Ditan M45, mau pakai Antrakol, mau pakai Amir Startop, mau pakai Ridomil Gold juga boleh. Jadi sahabat ya, ini contoh ya. Ini sekilas contoh saja. Nah, ini untuk fungisidanya. Jadi caranya gini sahabat. Ini syarat aja, dikit aja.
ya, cukup sedikit saja. Ini contoh. Ini untuk fungisidanya. Saya aduk dulu, sengaja di sini biar sahabat tahu. Kemudian satu lagi, ini saya sengaja mix sahabat. Saya menggunakan ini Asmax ya. Jujur ini bagus loh sahabat loh. Ini lebih bagus dari Demolish ya. Maksudnya kepekatannya lebih tinggi. Ya harganya ya agak lebih mahal sedikit. Cuman nah inilah rahasianya supaya cabai kita tidak mudah kena trip, keriting daun dan macam-macam. Artinya apa? Supaya tidak gagal panen. Jadi kira-kira secukupnya aja sahabat. Berapa tetes saja? Ya cukup ini. Ini saya tidak menggunakan perekat lagi karena ini sudah sangat rekat ya. Sekali lagi ini 36 EC bahan aktif sama Abamectin sama dengan Demolish ya. Oke, cuman Demolish 18 ini 36. Artinya kepekatannya lebih tinggi. Oke. Lalu saya aduk sahabat. Ya. Saya siapkan ya ini dah, nggak apa-apa dah, ini sekilas contoh. Ini pencegahan dini sebelum terjadi. Ingat, terindikasi tidak terindikasi harus kita lakukan penyepraian untuk insektisidanya, yaitu berupa fungisida dan pestisida. Ini hanya sekilas contoh. Jadi apa? Sebenarnya jangan di mix ya, tapi karena kita waktu aja boleh kita mix antara fungisida dan pestisidanya ya. Oke. Nah ini sahabat ya, sorry. Nah ini pencegahan dini, dan ini sahabat harus rajin lakukan 1 minggu 1 kali ya. Jadi harus rajin. Pokoknya terindikasi tidak terindikasi harus dispray. Nah ini ada gejala mengkerut harus kita masuk cepat. Jangan sampai terjadi sahabat. Usahakan jangan satu pun kutu kebul masuk di sini. Ini contoh, tidak ada. Jangan sampai ya. Ternyata bersih ya sahabat ya. Tidak ada gejala titik satu pun. Ya pokoknya kita spray. Jangan sampai. Kalaupun ada harus kita antisipasi dini. Jangan sampai terjadi sahabat. Jadi pola tanamnya terus selanjutnya bagaimana Pak? Ya lakukan hal demikian juga. Jadi begini, untuk pupuknya saya hanya menggunakan pupuk ini tadi POC ya. Terus kita lanjutkan pupuk ini saja walaupun sampai akhir. Kenapa? Unsur haranya dari POC ini lengkap sekali. Jadi dari makro unsur N, P, K ada, kalium ada, kalsium ada, magnesium ada. Mikronya juga lengkap ya, dari mangan, boron, ini sudah lengkap dari POC ini. Sangat luar biasa, makanya sering kita rekomendasikan inilah POC super dahsyat yang sudah terbukti ya, seperti ini. Sengaja kita buat. Jadi pupuknya apa? Ya ini saja cukup. Tapi kalau sahabat mau pakai yang kimia yang lain juga boleh, nggak jadi masalah. Oke, itu aja sahabat sekilas info dari kita, karena apa? Banyaknya ibu-ibu yang menjerit masalah cabai sekarang sangat tinggi. Ingat ya. Dan untuk bulan depan, sahabat setelah menanam demikian, ini misalnya contoh, siapkanlah benih-benih yang akan ditanam selanjutnya. Karena apa? Sampai 100 HST ini sudah panen terus, dan itu harga cabai akan meningkat. Jadi inilah mengantisipasi agar kita tidak terkena dampak harga cabai mahal. Oke, sahabat hijau, saya rasa cukup ya. Kurang lebih demikian. Mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan ataupun salah, ya diabaikan saja. Terima kasih. Salam hijau.